Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul, bermuajahah di mata pelajaran akidah ini. Gimana kabar anak-anak semua? Sehat ya tentunya. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke, langsung saja ya. Untuk materi yang kemarin, kan Ibu Guru sudah membahas tentang pengertian dari bertakwa kepada Allah. Nah, untuk sekarang, Ibu Guru akan menjelaskan tentang pengertian beriman pada hari akhir. Di sini ada yang namanya tujuan dari beriman kepada Allah. Yang pertama, dengan melalui penanaman konsep keimanan, maka peserta didik dapat memahami pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, melalui kebersamaan peserta didik mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Yang ketiga, melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari akhir dengan santun. Yang keempat, melalui inquiry dan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang hari akhir. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang takwa kepada Allah ya, anak-anak. Nah, untuk kemarin Ibu Guru juga sudah memberikan soal juga kepada kalian. Jadi, untuk hari ini materi kita yaitu beriman. Oke, sudah siap ya untuk menambah materi? Oke, langsung saja di sini materinya pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, kemudian di materi pengertian beriman kepada hari akhir ini ada dalil akli dan dalil naklinya tentang hari akhir. Kemudian macam-macam hari akhir yang terakhir tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, coba diperhatikan pengertian beriman pada hari akhir ini yaitu mempercayai bahwa hari kiamat adalah suatu hari yang akan datang. Berarti bukan tidak ada, tetapi akan ada, tapi sesuai dengan ketentuan dari Allah ya. Nah, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akan menanti. Nah, jadi anak-anak juga harus percaya bahwa hari akhir nanti tentu pasti ada. Lalu di sini dalil akli dan akli tentang hari akhir. Di sini diterangkan di dalam suratul Quran di Quran surah Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, yang artinya dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit pun. Sekalipun hanya sebesar biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Nah, kemudian lanjut ya. Kemudian dalil akli dan nakli menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada menurut ahli astronom. Astronom berarti kan orang yang
ini ya, membahas tentang matahari. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an juga diterangkan bahwa di Al-Qur'an itu tidak hanya membahas tentang perkara agama, juga perkara perhitungan seperti matematika, ilmu teknologi, kemudian ilmu kesehatan, semua juga dibahas di dalam Al-Qur'an ya, anak-anak. Nah, juga ada menurut ahli geologi. Juga menurut ahli fisika juga. Kemudian kalau menurut ahli fisika itu gimana? Dalil akli dan nakli tentang hari akhir. Bahwa menurut teori ilmu alam, bahwa sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan di dunia ini adalah matahari. Begitu juga daya tarik antara benda-benda angkasa atau planet itu ada ketergantungan dengan energi matahari. Namun, lambat laun sinar matahari semakin melemah. Akibatnya, mempengaruhi daya tarik di antara planet-planet tersebut, akhirnya tidak ada keseimbangan, maka terjadilah tabrakan di antara mereka. Nah, ini juga ada bandingannya dari suratul Anbiya tadi dengan surah At-Takwir ayat 1 sampai 3 gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca, nanti PPT-nya akan Ibu Guru share di classroom ya. Nanti anak-anak bisa membaca dan untuk minggu depan kita ada ulangan. Nanti dibaca ya, biar nanti paham. Yang nggak paham bisa ditanyakan, oke? Kemudian di sini ada macam-macam hari akhir. Nah, di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa hari akhir itu ada beberapa namanya. Yang pertama, Yaumul Rifajah. Yang kedua, Yaumul Haqqoh. Yang ketiga, Yaumul Asir. Yang keempat, Yaumul Ba'ath. Yang kelima, Yaumul Mahsyar. Yang keenam, Yaumul Ghasyiyah. Nah, nanti kalian akan Ibu Guru terangkan tentang pengertian dari macam-macamnya ya. Lalu, di sini ada tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, di sini ada itu ya, apa peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, matahari terbit dari barat yang menandakan ditutupnya pintu taubat. Nah, nanti jika matahari sudah terbit dari arah barat, berarti kehidupan sudah dihancurkan oleh Allah. Nah, pada saat itu juga pintu taubat dari Allah sudah tertutup. Nauzubillah, semoga ibu guru dan anak-anak semua tidak sampai melalui peristiwa tersebut, ya. Oke, yang kedua munculnya Dajjal. Nanti di hari akhir Allah akan memunculkan Dajjal di alam semesta ini. Ada yang tanya, Ibu Guru, benar nggak sih nanti adanya Dajjal pada hari kiamat? Tentu benar. Apapun yang telah diterangkan di dalam Al-Quran, semua itu benar. Tidak ada hoax, oke? Kemudian turunnya Nabi Isa. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, munculnya Imam Mahdi. Yang keenam, perang besar kaum muslimin dengan kaum Yahudi di Palestina yang mengakibatkan kekalahan orang-orang Yahudi. Nah, ini salah satu yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran ya, sampai sekarang pun nanti akan benar-benar terjadi. Jika peperangan antara Palestina dan kaum Yahudi dan Palestina mulai bisa memenangkan perang tersebut, maka itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Yang ketujuh, kematian Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. Yang ke-8, munculnya debat al-ard. Yang ke-9, serangan terhadap Mekah. Nah, pada saat itu, di hari akhir, ada yang namanya serangan dari Mekah. Nanti Allah akan menurunkan beberapa makhluk-makhluk
baik Dajjal ataupun makhluk-makhluk yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran akan diturunkan ke bumi oleh Allah dan diserukan oleh Allah untuk menyerang kota Mekah. Alhasil nanti siapapun orang yang bukan ahli ibadah dan bukan asli orang Mekah, dia akan ikut ke dalam nerakanya Allah. Oke, yang terakhir yaitu angin lembut yang mengambil jiwa semua orang muslim. Nah, nanti jika terjadi hari kiamat, maka Allah juga akan memberikan trompet. Trompetnya Nabi Isa itu nanti dikumandangkan, lalu Allah juga mengirimkan malaikat untuk mengambil nyawa-nyawa manusia. Oke. Setelah kita membaca dan memahami macam-macam tanda-tanda dan pengertian dari hari kiamat, semoga ibu guru dan anak-anak semua nanti diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat. Semoga kita semua juga termasuk umat-umat Rasulullah ya, dan diberi kemudahan ketika sakaratul maut. Amin ya robbal alamin. Nah, karena pembahasan pada pagi hari ini sudah selesai, Ibu Guru ucapkan terima kasih dan akhirul kalam. Untuk minggu depan kita ada tes ya anak-anak. Oke, masih semangat? Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.